bersama saya Pak Anton. Kali ini kita akan memasuki materi kita mengenai Yesus Sang Pendoa. Sebagai orang beriman Kristiani, Yesus itu merupakan teladan kita dalam berdoa. Dan Yesus sendiri memberi kita teladan dalam berdoa dan bahkan mengajar kita berdoa. Nah, doa itu menduduki posisi sentral di dalam diri Yesus. Betapapun dia sibuk melayani dan mewartakan, melakukan perbuatan baik, dia selalu mencari kesempatan untuk berdoa. Nah, sebagaimana Yesus menjadikan doa sebagai yang utama dalam hidupnya, kita juga sebagai pengikutnya harus menjadikan doa itu sebagai yang utama di dalam hidup kita. Nah, ada orang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup. Nah, kalau orang berhenti bernapas, maka dia akan mati. Begitu juga ketika orang berhenti berdoa, maka hidup rohaninya akan berhenti bertumbuh atau hidup rohaninya akan mati. Jadi doa itu bukan sesuatu yang bisa kita tawar-tawar, karena dia adalah nafas hidup rohani kita. Nah, karena itu tujuan pembelajaran kita dari materi ini adalah yang pertama, anak didik kami diharapkan mampu menjelaskan apa itu doa. Yang kedua, anak didik kami diharapkan mampu menjelaskan manfaat berdoa. Dan yang berikutnya, mampu menjelaskan bagaimana kita harus berdoa dan juga mendoakan doa Bapa kami. Tapi jangka panjangnya adalah melalui pembelajaran ini, anak didik kami diharapkan semakin meningkatkan hidup doa. Bagi kamu yang sudah rajin selama ini berdoa, tingkatkan lagi. Bagi kamu yang belum membiasakan diri untuk berdoa, maka inilah saatnya untuk mulai membiasakan diri untuk berdoa. Ya, tingkatkan hidup doa, perbaiki hidup doa kamu. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu doa. Apa itu doa? Ada banyak definisi tentang doa. Doa itu bisa kita artikan dengan berdialog dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, doa juga bisa kita artikan sebagai mengangkat hati kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan masuk di dalam hati kita. Ini Tuhan hadir di dalam diri kita, memenuhi hati kita dengan kehadirannya. Jadi doa itu bisa juga kita sebut mengarahkan hati kepada Tuhan, ya. Jadi kaya sekali arti doa ini. Nah, tetapi yang namanya dialog berarti ada percakapan dua arah. Ya. Ada saatnya di mana kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita, mengungkapkan pengalaman hidup kita, pergumulan hidup kita, mengungkapkan harapan dan permohonan kita kepada Tuhan. Nah, pada posisi itu Tuhan mendengarkan kita dengan penuh kesungguhan, perhatian, dan kasih sayang. Nah, tetapi ada juga saatnya di mana kita mendengarkan Tuhan yang menyapa kita, yang menegur kita, yang menyampaikan maksud, rencana, dan kehendaknya kepada kita. Nah, dari itu doa bisa juga kita artikan sebagai mendengarkan Tuhan, hening di hadapan Tuhan. Nah, dalam Injil kita bisa melihat peristiwa ketika Yesus datang mengunjungi keluarga Maria dan Marta. Maria itu duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkannya. Dan Yesus memuji perbuatan Maria. Jadi dia mendengarkan
sama juga dengan kita berdoa, artinya juga mendengarkan Tuhan, hening di hadapan Tuhan. Apakah kita pernah mencari kesempatan, menyediakan waktu bersama dengan Tuhan untuk hening di hadapannya, mendengarkan Dia dengan penuh kesungguhan dan perhatian, yang menyampaikan, menyapa, dan menegur kita di dalam hati kita? Nah, karena itu yang terpenting dalam doa itu sebenarnya adalah hubungan. Karena itu Yesus mengajar kita untuk menyapa Allah itu sebagai Bapa kita. Jadi kalau Dia Bapa, maka siapa kita? Kita adalah anaknya. Jadi sebagaimana hubungan seorang anak dengan seorang bapanya, begitulah hendaknya hubungan kita dengan Allah. Yakni memiliki hubungan yang dekat, hubungan intim, hubungan yang hangat dengan Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kita, yang selalu memeluk kita, mengasihi dan mencintai kita sebagai anaknya. Nah, karena itu sekali lagi, permohonan yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan atau mungkin dikabulkan tapi tidak kita sadari, seringkali menjauhkan kita dengan Tuhan. Karena kita hanya memutlakkan doa itu, memohon dan meminta kepada Tuhan. Ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa kita, tidak memenuhi permintaan kita, tidak memberikan apa yang menjadi harapan kita, banyak orang yang kecewa dan akhirnya dia berhenti berdoa, bahkan berhenti berharap dan mengharapkan itu dari yang bukan Tuhan. Karena sedemikian besar harapannya, keinginannya, cita-citanya, dan dia merasa bahwa Tuhan tidak memberikannya, maka dia pergi kepada seseorang yang bukan Tuhan. Jadi bayangkan, hubungan dia dengan Tuhan rusak hanya karena permohonan, harapan dan permintaan dia tidak dia terima. Sekali lagi, yang terpenting di dalam doa itulah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita menyadari bahwa Allah itu Bapa kita, maka kita adalah anaknya. Pada titik itu kita memiliki hati seorang anak. Ya, dia memiliki hati seorang bapa, kita memiliki hati seorang anak. Bagaimana itu hati seorang anak? Yakni hati yang selalu taat kepada bapaknya, hati yang selalu mengedepankan kehendak bapaknya, mengedepankan apa yang menjadi kehendak Bapa itu sendiri. Jadi bukan hati seorang bos yang memerintahkan anak buahnya untuk melakukan apa yang dia mau, atau hati seorang tuan yang selalu memperbudak bawahannya, bukan itu. Tetapi yang kita miliki adalah hati seorang anak. Dan Allah itu memiliki hati seorang bapa yang selalu mencintai kita. Jadi indah sekali sebenarnya doa ini kalau kita dalami dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak anak didik kami untuk mengutamakan doa ini dalam hidup. Ya, jangan tunggu sampai kalian lebih dewasa dari sekarang atau nanti setelah tua baru hidup doa itu dibangun. Bangunlah hidup doamu mulai dari sekarang supaya imanmu itu bertumbuh. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat unsur-unsur doa. Bahwa doa itu memiliki sekurang-kurangnya 3 unsur. Unsur yang pertama adalah pujian. Unsur yang kedua adalah syukur. Dan yang ketiga adalah permohonan. Jadi di dalam doa itu jangan pernah lupa bahwa bukan hanya memohon, meminta, dan ketika tidak didapatkan apa yang diminta kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi cobalah memuji Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan, segala yang bernapas hendaklah memuji Tuhan. Pujilah Tuhan itu selagi kamu hidup, selagi kamu bernapas. Karena
Itu tidak akan kita lakukan lagi, tidak bisa lagi kita lakukan ketika kita tidak bernapas lagi atau ketika kita sudah meninggal. Tidak ada orang mati memuji Tuhan. Kita yang bernapas, kita yang hiduplah yang memuji Tuhan. Karena itu pujilah Tuhan selagi kamu hidup, selagi kamu bernapas. Muliakanlah Dia, luhurkanlah namanya. Memuji nama Tuhan. Nah, kemudian bersyukur. Jangan pernah lupa bersyukur dalam hidup. Jangan bersyukur ketika segalanya menjadi mudah. Ya. Tetapi dalam segala hal kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang datang dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan, pastilah yang terbaik untuk diri kita, untuk hidup kita. Nah, kemudian kita berbohong. Karena tidak salah juga kita memohon kepada Tuhan. Ya, sebagai seorang anak yang memiliki kebutuhan kita memohon kepada Tuhan. Mohonlah kebutuhanmu kepada Tuhan. Nah, ketiga unsur ini bisa kita temukan juga di dalam doa Bapa Kami yang teksnya ada di dalam buku kalian. Coba kalian misalnya doakan doa Bapa Kami ini dengan penuh penghayatan. Bukan semacam formalitas, lewat begitu saja, tapi dengan penuh penghayatan. Di dalamnya kalian akan menemukan pujian, dimuliakanlah namamu, memuliakan nama Tuhan. Jadi kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Kemudian ada unsur syukur dan juga permohonan. Jadi ketika unsur ini kita perhatikan setiap kali kita berdoa. Kalau tidak doa pujian, bisa juga kita bersyukur dan juga bisa berbohong kepada-Nya. Nah, sekarang kita lihat apa manfaatnya berdoa. Ya, kadang-kadang orang tidak rajin berdoa, bahkan semakin malas berdoa karena merasa bahwa tidak ada manfaat. Yang jelas pertama sekali adalah iman kita akan Tuhan itu semakin kuat. Iman kita bertumbuh, iman kita berkembang dan berbuah. Atau sering disebut sebagai iman kita adalah iman yang hidup. Karena doa itu tadi adalah nafas bagi hidup rohani kita. Maka iman kita akan semakin hidup, semakin kuat, dan semakin tangguh. Yang kedua adalah hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat, semakin hangat. Kita akan semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Kemudian beban hidup kita akan terasa lebih ringan. Karena ingat bahwa Yesus sendiri bersabda, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi datang kepada Tuhan untuk kita bisa mendapatkan kelegaan dari Dia. Jadi beban hidup kita akan terasa lebih ringan. Karena kita memikulnya bersama dengan Tuhan kita. Dan juga kita lebih mampu mengampuni dan memaafkan kesalahan orang. Hidup rohani kita juga akan semakin bertumbuh. Kita semakin bahagia dalam menjalani hidup kita. Kita juga akan semakin mampu mengasihi dalam hidup kita. Jadi ada begitu banyak manfaat doa ini sebenarnya, yang kalau kita renungkan kita akan merasa bahwa oh, kalau begitu baiklah saya berdoa. Karena doa itu sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan rohani saya. Nah, karena itu sebagai langkah terakhir pembelajaran kita pada hari ini, silakan anak-anak Bapak tuliskan doa Bapa kami dengan rapi, dengan jelas, dengan tulisan yang cantik, ya. Kemudian kamu buat bingkainya, kamu hias semenarik mungkin supaya kamu semakin tertarik untuk mendoakannya. Dalam satu lembar kertas, lalu kamu pajang mungkin di tempat tidurmu atau di depan meja belajarmu. Kemudian coba doakanlah doa Bapa kami itu dengan penuh penghayatan. Hayatilah setiap katanya yang kamu ucapkan. Setiap kalimat yang kamu ucapkan itu coba kamu hayati.
Bapa kami yang ada di surga. Tempatkan dirimu sebagai anak di hadapan Allah yang adalah Bapa. Jadi itu saja tugasnya yang saya berikan kepada kalian pada materi ini. Kerjakan dengan baik dan tetap semangat untuk mengalami